Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 211F10129. Di sini saya akan menceritakan tentang sinopsis film India yang berjudul Tare Zameen Par. Film ini diproduseri dan disutradarai sendiri oleh Aamir Khan sebagai salah satu pemeran di Tare Zameen Par. Film ini tayang perdana pada tahun 2007. Tare Zameen Par menceritakan tentang jatuh bangunnya seorang anak yang berusia 8 tahun. Anak ini bernama Ihsan. Ihsan mengalami kelainan disleksia. Kelainan disleksia sendiri adalah kelainan yang menyebabkan seseorang kesulitan dalam belajar karena ada gangguan pada otak sejak lahir. Kembali ke cerita. Ihsan adalah anak kelas 3 SD yang tidak bisa membaca dan menulis dikarenakan mempunyai kelainan disleksia. Tetapi kedua orang tuanya tidak mengetahui, sehingga Ihsan sering mendapatkan hukuman dari sekolah dan juga orang tuanya karena dianggap sering malas, bodoh, dan juga nakal. Berbanding terbalik dengan kakaknya, yaitu Johan. Johan adalah seorang anak yang penurut, pintar, dan juga kalem. Tentu saja, kedua orang tua Ihsan ingin Ihsan menjadi seperti Johan yang sering sekali mendapatkan peringkat dan juara kelas. Tetapi Ihsan tidak mampu menjadi Johan karena kekurangannya tersebut. Orang tuanya yang tidak menyadari akan kekurangan anaknya tersebut terus memaksa Ihsan untuk bisa lebih pintar dari sebelumnya. Pada suatu hari, Ihsan mendapatkan kertas ujian yang merah. Dan gurunya menyuruh Ihsan untuk mendapatkan tanda tangan dari orang tua. Tetapi Ihsan takut kepada ayahnya, sehingga Ihsan menyembunyikan surat tersebut dan tidak menandatanganinya. Ihsan memutuskan untuk membolos sekolah dan memaksa kakaknya Johan untuk membuat absen palsu untuk Ihsan. Tetapi surat itu diketahui oleh ayah Ihsan. Ayah Ihsan sangat marah, begitupun juga ibunya. Ayah dan ibu Ihsan akhirnya datang ke sekolah Ihsan. Tentu saja di sana kepala sekolah memberitahu tentang semua nilai-nilai merah Ihsan. Kedua orang tuanya sangat kaget karena Ihsan tidak pernah memberitahu akan nilai merah itu. Kedua orang tua Ihsan sangat marah dan kecewa akan kelakuan anaknya tersebut. Sementara kepala sekolah bilang, kemungkinan Ihsan tidak akan naik kelas di tahun ini. Kedua orang tua Ihsan bersedih. Kenapa anaknya bisa sampai seperti ini? Dari banyak pertimbangan, akhirnya ayah Ihsan memutuskan untuk mengirim Ihsan ke asrama biasa. Ihsan tidak dikirim ke asrama luar biasa karena ayahnya tidak menerima kalau anaknya memiliki sebuah kekurangan. Saat itu, Ihsan tidak mau dikirim ke asrama itu. Dia bersedih jika jauh dari ibu dan juga kakaknya, begitupun juga ibu dan kakaknya tersebut. Tetapi ayahnya tetap bersikeras untuk Ihsan dikirim ke dalam asrama tersebut demi masa depannya. Akhirnya Ihsan tetap dikirim ke asrama tersebut. Di asrama tersebut,
Ihsan sangat sering dihukum oleh gurunya karena Ihsan tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru-guru tersebut. Ihsan sering dilempar kapur dan juga disuruh berdiri sampai pelajaran usai. Begitupun seterusnya. Tanpa kedua orang tua sadari bahwa Ihsan telah kehilangan keceriaan di sana. Anak yang malang itu mendapat perlakuan yang tidak baik di sana karena keterbatasannya itu, sehingga berdampak kepada keadaan psikologisnya. Ihsan yang awalnya sangat ekspresif, lucu, dan suka menghayal menjadi seorang yang pendiam karena tekanan yang dialaminya di sana. Ketika ibunya menelpon, Ihsan cuma diam tanpa berkata sepatah kata pun. Ibunya khawatir dengan diri Ihsan. Ihsan lalu pergi dan mengabaikan telepon. Tetapi apa boleh buat, kedua orang tua Ihsan tidak bisa datang ke asrama Ihsan dikarenakan ada pertandingan Yohan yang harus dihadiri oleh mereka. Karena tidak mungkin Yohan harus bertanding sendiri. Sementara Ihsan, anak malang itu, hanya bisa menangis dan meratapi hidupnya di sana. Untung saja Ihsan ada teman di sana yang juga seorang disabilitas yang mendapat bantuan berjalan dengan tongkat. Suatu hari, temannya berkata, Ihsan akan ada guru seni baru. Dan semoga guru itu jauh lebih baik dari guru seni sebelumnya. Dan di situ Pak Ramsankar Nikum datang dengan membawa keceriaan, mengajak semua anak-anak bernyanyi dan juga menari. Tetapi berbeda dengan Ihsan. Ihsan hanya diam saja, tanpa ikut menari dan tersenyum bersama anak-anak yang lainnya. Awalnya, Pak Ram tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak disleksia. Tapi, lama-kelamaan, Pak Ram bingung kenapa Ihsan tidak sama seperti anak yang lainnya. Dia begitu pendiam, dia tidak mau berinteraksi dengan sesama teman sebayanya. Pak Ram terus memperhatikan Ihsan dari kejauhan. Ihsan yang dihukum di depan kelas dan selalu merenung, selalu diperhatikan oleh Pak Ram. Dan akhirnya, saking penasaran Pak Ram itu kepada Ihsan, dia datang ke rumah orang tua Ihsan. Dia meminta lembaran-lembaran merah dari sekolah Ihsan yang dulu, dan dari lembaran-lembaran itu Pak Ram tahu bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami kelainan disleksia. Dari tulisan-tulisan yang sama dan kesalahan-kesalahan yang sama itu, Pak Ram ingin membuat kedua orang tua Ihsan itu mengerti bahwa Ihsan adalah anak dengan kelainan disleksia. Tetapi kedua orang tua Ihsan tidak mempercayai semua itu dan menganggap semua omong kosong. Terutama ayah Ihsan sangat bersikeras menolak bahwa anggapan Pak Ram adalah salah. Ihsan adalah anak normal yang cuma malas belajar dan bodoh. Karena itu Ihsan tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Pak Ram tidak putus asa. Dia terus meyakinkan ayah Ihsan bahwa Ihsan adalah seorang anak yang mengalami disleksia. Pak Ram menjelaskan bahwa Ihsan kesulitan mengenal huruf. Misal, sulit membedakan antara D dengan B atau P. Ihsan juga susah membedakan
suku kata yang bunyinya hampir sama, seperti top dengan pot atau ring dengan sing. Sampai-sampai Pak Aram menyuruh Ayah Ihsan membaca suatu buku sampul. Di situ adalah bahasa yang tidak pernah diketahui oleh Ayah Ihsan sebelumnya. Tentu saja Ayah Ihsan bilang, "Apa kau sudah gila? Aku tidak bisa bahasa ini." Dan Pak Aram langsung bilang, "Apa kau bodoh? Apa kau kurang ajar? Silakan baca." Dan dari situ Ayah Ihsan tahu, oh jadi ini disleksia. Tapi tetap Ayah Ihsan masih belum sepenuhnya percaya bahwa anaknya mengalami disleksia. Kembali ke Ihsan, Pak Aram akhirnya fokus untuk terus meyakinkan Ihsan bahwa tidak apa-apa jadi berbeda. Pak Aram ingin mengembalikan keceriaan Ihsan yang dulu. Dengan segala cara, Pak Aram mengembalikan keceriaan. Dia bilang kepada semua murid bahwa jadi berbeda itu tidak apa-apa. Kita nggak harus sama. Dan yang paling penting, kita pasti bisa jadi lebih baik melalui versi diri kita sendiri. Dari situ akhirnya Ihsan mengerti bahwa yang dimaksud Pak Aram itu adalah dirinya. Tak peduli dengan disleksia, Ihsan pasti bisa terus maju dan sukses tanpa harus seperti anak-anak sebayanya. Dengan mengambil hati Ihsan, akhirnya Ihsan mau untuk berbicara berdua kepada Pak Aram dan saling bertukar pikiran. Dan akhirnya Pak Aram mengajari Ihsan tahap demi tahap membaca dan membedakan huruf-huruf tersebut. Awalnya Pak Aram menyadari bahwa bakat Ihsan adalah melukis. Ihsan sangat pandai sekali melukis. Bahkan sebenarnya di lukisan tersebut Ihsan luar biasa. Dia bisa melukis yang orang lain mungkin tidak bisa memikirkannya. Tapi dari anak yang berusia 8 tahun, Ihsan bisa dan Ihsan mampu. Dengan kesabaran Pak Aram juga mengajari Ihsan dalam membedakan huruf tersebut, mengajarinya dengan sambil bermain, dengan kesabaran, tanpa harus menuntut Ihsan untuk lebih tahu huruf itu. Pak Aram lebih mengajarkan Ihsan pelan-pelan, sehingga Ihsan mudah memahami apa yang Pak Aram ingin sampaikan. Dari sekian perkembangan Ihsan akhirnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, Pak Aram berpikir untuk mengadakan lomba melukis di area sekolah tersebut yang akan dihadiri oleh para guru, kepala sekolah, dan juga semua peserta sekolah. Pak Aram meyakinkan kepala sekolah untuk menandatangani persetujuan untuk melakukan lomba tersebut. Dan akhirnya, kepala sekolah menyetujui usul Pak Aram, tapi dengan syarat agar tidak melakukan kesalahan yang membahayakan sekolah. Dan tidak lama Pak Aram langsung menyetujuinya. Akhirnya lomba dilaksanakan dan pemenang lomba adalah Ihsan. Lukisannya yang luar biasa mengalahkan Pak Aram sendiri. Dia mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari para guru dan juga murid di sana. Suatu hari, orang tua datang mengunjungi Ihsan. Ayahnya melihat perkembangan Ihsan. Ihsan yang sudah bisa membaca satu persatu kalimat membuat ayahnya terharu dan menyesal karena tidak mengerti bahwa anaknya
mempunyai kelainan disleksia. Ayahnya menyesal karena pernah menuntut Ihsan untuk selalu bisa tanpa tahu apa masalah Ihsan. Waktu berlalu cepat dan akhirnya masuk anak-anak mengambil rapot bersama kedua orang tua. Semua guru-guru di sana menyatakan bahwa perkembangan Ihsan sangat luar biasa. Dia sudah bisa menulis dan juga membaca. Tentu saja ayah dan ibunya Ihsan senang mendengarnya dan dia bangga kepada anaknya ini. Film ini sangat sukses membuat penonton terharu. Dan juga film ini sering mendapatkan penghargaan bergengsi. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah berbeda itu tidak apa-apa. Kita bisa jadi lebih baik melalui versi diri kita sendiri. Kita bisa jadi lebih baik. Semua anak gak harus sama. Mungkin ada yang pandai matematika dan juga ada yang pandai olahraga. Dan itu tidak masalah. Karena bakat itu ada di diri kita. Kita tidak bisa disuruh untuk mengerti semuanya. Semua pelajaran. Kita cukup paham saja dan fokus ke satu bakat kita itu. Dan bakat itu akan membawa kita ke masa depan yang cerah. Film ini juga mengajarkan sebagai peserta didik yang baru dan juga orang tua untuk mengerti keadaan anaknya dan lebih peka dan juga lebih berwawasan akan pengetahuan agar mereka tahu apa yang terjadi kepada anaknya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Begitupun juga manusia. Ketika ada pohon yang bermasalah, tolong jangan tebang pohonnya, tapi rawat akarnya. Sehingga pohon itu akan tumbuh dan berkembang jadi lebat dan berbuah manis. Itu saja yang dapat saya ambil dari film ini. Film ini film yang sangat luar biasa dan juga dapat memberi kita pengetahuan akan disleksia dan untuk mengerti perasaan seorang anak bahwa yang terkadang menurut orang tua itu baik bukan berarti buat anak sendiri itu udah baik. Kita perlu belajar cara mengayomi anak tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.